Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Di kesempatan kali ini, Fakta Sejarah kembali membawakan kisah yang ditulis oleh Rama Atmaja, Santet Basurti. Untuk teman-teman yang pengen tahu kisah apa aja yang dituliskan oleh Rama Atmaja, teman-teman bisa masuk ke linknya ya. Untuk linknya sudah ada di deskripsi. Santet Basurti. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Namaku Latri. Masih ingat dengan aku? Ya, Mbak Latri ini salah satu narasumber dari Rama Atmaja yang menyumbangkan beberapa cerita mistis. Saat ini Latri sedang ada di tengah perjalanan pulang. Karena Latri disuruh pulang, Latri kerja di Jakarta sebagai buruh pabrik dan pulang ke Jawa Tengah karena ada suatu hal. Hal yang membuat kami, para sanak dan saudara mendadak pulang. Hal yang juga membuatku sakit hati dan tak percaya kalau ini benar-benar terjadi. Hal itu karena nenekku meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikarenakan menyemburkan darah dari mulutnya. Santet? Iya, santet. Nenekku sudah lama terkena santet dan sudah lama sembuh. Tetapi, kenapa hal ini terjadi? Apa masalah nenek sampai disantet? Sebelumnya aku hanya menyebut nenek di dalam cerita teror kuntilanak di desa Kunyit. Ya, cerita itu insya Allah nanti bisa dibawakan Fakta Sejarah ya. Masih mengurus izinnya dulu. Tetapi peran dari cerita untuk saat ini adalah nenek. Jadi, Latri akan memberikan nama Mbah Surti. Nenek adalah anak kedua dari 3 bersaudara dan semuanya perempuan. Nenek mempunyai sedikit masalah dengan adik iparnya. Sebut saja Mbah Suryo, suami dari Mbah Ratih. Asal muasal nenek mengalami keganjilan pada dirinya terjadi setelah hari itu. Hari di mana dibangun musola di dekat rumahnya. Jalan cerita akan mengambil sudut pandang orang ketiga dan cerita akan mundur beberapa tahun saat semua ini dimulai. Kalau mau bangun musola, mending di dekat rumahku saja. Toh di sekitar rumah Mbak sepi, cuma ada 2 rumah. Cuma ada rumah Mbak dan rumah Ita, ucap Suryo. Maaf ya, aku masih memegang teguh keinginanku untuk mendirikan musola di dekat rumahku sendiri. Toh biarpun cuma ada 2 rumah, tapi tempatnya strategis dan di sini juga berada di tengah desa, bukan ujung desa seperti rumahmu, jelas Surti kepada Suryo. Keluh Suryo. Sudahlah mas, kita pulang saja, pinta Ratih sambil sesekali melirik ke arah kakaknya dengan tatapan benci. Cih. Ratih memegang dada Suryo dengan kedua tangannya untuk meredam amarah suaminya dan mengajak suaminya tersebut pulang. Sekeluarnya mereka dari dalam rumah, Surti hanya bisa memejamkan mata sambil menggelengkan kepala. Bu, kenapa dengan Pak D dan Bibi, Bu? Tanya Ita yang langsung masuk ke dalam rumah. Setelah berpapasan dengan mereka yang ikut menatap benci kepada Ita. Itu nak, masalah pembangunan musola lagi. Suryo masih ingin kalau musolanya dibangun di sana, tapi Bu menolak, jelas Surti. Iya Bu, lagian para warga juga setujunya kalau musola dibangun di sini, di dekat rumah kita, balas Ita, menutup obrolan. Karena setelahnya, Surti hanya diam dan pergi ke belakang. Di sisi lain, Suryo terus mengeluh di sepanjang jalan. Sedangkan Ratih hanya memilih diam dan entah mengapa, dia lebih memihak kepada suaminya tersebut. Kalau musola tidak dibangun di dekat rumah kita, dia akan kusantet, kelakar Suryo dirundung amarah. Ratih kaget
Namun dia tak berani berkata dan hanya sesekali menatap wajah suaminya yang penuh amarah, lalu menundukkan wajah. Keduanya pulang, membawa sebuah amarah. Sedangkan Surti yang pergi ke belakang, langsung masuk kamar sambil mengelus dada dan menitikkan air mata harunya karena mempunyai saudara ipar yang amat sangat benci kepadanya. Sedari dulu Surti dan Sulyo tak pernah akur. Sulyo ingin berkuasa dan menginginkan apapun yang dia inginkan. Tetapi sebagai suami dari anak bungsu, membuat langkahnya begitu susah. Namun bukan Sulyo namanya kalau tidak bertindak licik. Sedangkan istrinya Ratih adalah orang pendiam dan bisa terbilang polos, membuat Sulyo dengan sangat mudah meracuni pikirannya. Berbeda dengan si bungsu, si sulung atau anak pertama, kakak dari Surti yang bernama Naimah. Kalau dia orangnya suka marah, namun benar karena marahnya demi sebuah kebaikan untuk adik-adiknya tersebut. Sore itu, Pak Lurah mengundang Surti, Sulyo dan semua anggota keluarga beserta para warga untuk melakukan musyawarah tentang pembangunan musola. Sulyo bersikeras kalau menginginkan musola tersebut dibangun dekat rumahnya. Surti hanya memilih diam, tetapi para warga dan anggota keluarga lain meminta kalau musola tetap dibangun di dekat rumah Surti. Sulyo kalah, dia tak bisa berkata apa-apa lagi. Namun bencinya kepada Surti semakin dalam, hingga setelah acara tersebut bubar, Sulyo langsung mendatangi Mbah Karto yang terkenal sebagai dukun sakti. "Bah, aku kepengen nyantet kakang iparku sing jenenge Surti," jelas Sulyo. "Arep sing kaya apa? Langsung mati?" tanya Mbah Karto. "Ojo Mbah, gawe kae menderita." "Ya wis," balas Mbah Karto dan mulai melakukan ritualnya. Malam itu juga Surti terjaga dari tidurnya. Dia merasakan perutnya teramat sakit dan berusaha memanggil Ita, namun teriakannya tak terdengar karena rumah Surti dan Ita berbeda. Sedangkan Surti sendiri tak mampu berjalan ke rumah Ita dan hanya bisa merintih kesakitan seorang diri hingga dia kembali terlelap. Keesokan harinya, barang bangunan untuk musola sudah mulai berdatangan. Beberapa warga dan pegawai langsung memulai membangun musola tersebut. Surti bisa beraktivitas seperti biasa, walau merasakan ada sesuatu yang mengganjal di dalam perutnya. Surti tak mengindahkan rasa sakitnya dan mencoba untuk menjamu para warga dan tukang yang mulai membangun musola. "Wajah ibu kok pucat? Ibu sakit?" tanya Ita. "Iya, semalam ibu sakit perut dan sempat memanggil kamu, tapi mungkin kamu gak denger," jawab Surti. "Iya bu, maaf, Ita kelelahan, jadi gak terbangun," jelas Ita. "Yo ndak apa-apa, lagian ibu sudah agak mendingan," jelas Surti. "Yakin bu, kalau ibu sakit istirahat saja, biar Ita yang bantu untuk keperluan para warga," ucap Ita meyakinkan. "Ibu ndak apa-apa," balas Surti mengasuhkan anaknya dan kembali membantu para warga dengan menyiapkan keperluan seperti makanan, minuman, dan cemilan. Ita membantu Surti saat mereka berdua meletakkan piring berisi makanan. Mata keduanya tertuju pada pinggir jalan. Di situ terlihat Sulyo tengah menatap sambil memegang pohon di pinggir jalan dengan kedua tangannya. "Pak Lek Sulyo, kesini, ayo kita makan-makan," pinta Ita. Namun Sulyo tak menanggapinya dan pergi. Sulyo pergi dengan senyuman kecut. Mungkin dia mengecek dan memastikan kalau kerja dukun itu nyata. Sulyo senyum karena melihat Surti yang pucat dan sesekali memegang perutnya yang terasa sakit. Surti hanya diam dan memandang Sulyo sampai tak terlihat lagi. Namun ada satu hal yang membuat Surti terus memandang Sulyo. Dia merasa begitu kuat pengaruh Sulyo pada adiknya, sehingga
adiknya bisa mengucapkan kata itu, kata yang tak pantas dilontarkan. Kalau Mbak mati, aku tak sudi untuk ikut memandikan. Jangankan memandikan, lihat saja aku tak mau. Teringat ucapan Ratih kala berpapasan dan hendak pulang di waktu itu. Waktu mereka debat setelah rapat musola dan kalah. Bu, kok melamun? Tanya Ita. Iya tak, maaf. Yuk, kita dipanggil para warga untuk istirahat, jawab Surti. Pak Kana, Pak Rale, Pak Jarwo, dan bapak-bapak yang lain, ayo istirahat dulu, teriak Ita memanggil. Iya tak, jawab Pak Jarwo dan segera mendekat. Pak Jarwo nggak ke sawah? Tanya Ita. Enggak tak, ikut bantu dulu. Mosok mau dibangun musola, bapak masih anak-anak nyangkul di sawah. Jawab Jarwo. Surti berdiri dan melangkahkan kaki untuk pergi, sedangkan tangan kanannya memegang bagian perut. Tak, Mbak Surti sakit apa? Tanya Jarwo. Iya koyone, jawab Ita. Sudah coba periksa? Tanya Jarwo lagi. Belum, jawab Ita singkat. Mending diperiksa aken dhisik, sadurunge semakin loro, pinta Jarwo. Iya pak, agak sorean, aku coba mbujuk ibu, kali saja beliau mau, jawab Ita mulai berdiri dan meninggalkan bapak-bapak yang mulai berkerumun dan menyantap makanan. Surti langsung masuk ke dalam rumah dan pergi ke kamar. Dia duduk di atas dan pikirannya setengah mengambang, sedangkan kedua tangannya memijat bagian perut, mengurutnya dengan perlahan. Sedangkan Ita langsung pergi ke rumahnya yang berada di belakang rumah Surti untuk melihat anak-anaknya. Sore pun tiba. Sehabis sholat asar, Ita mengajak Surti pergi berobat. Awalnya Surti enggan dan menolak, tetapi setelah Ita bujuk, dia pun mau dan pergi dengan menaiki becak. Sampai di rumah mantri, mereka pun turun dan dengan segera masuk ke dalam rumahnya. Untungnya sedang tak ada pasien, jadi Surti langsung diperiksa. Surti mengatakan keluhan sakitnya dan Mantri Umar masih terus memeriksa Surti. Namun aneh, tak ada kendala sakit dan Surti sehat walafiat. Ibu ndak sakit apapun, mungkin kelelahan atau telat makan, tanya Mantri. Tapi makanku teratur dan aku ndak begitu lelah. Mana ada lelah berujung sakit perut, tanya balik Surti kepada Mantri. Ya juga ya. Ya sudah, aku berikan beberapa obat dan semoga ibu cepat sembuh, ucap Mantri dan memberikan beberapa obat. Sedangkan Ita hanya terdiam dan tak percaya dengan apa yang terjadi pada ibunya. Namun Ita tak berpikir yang aneh-aneh dan sehabis menerima obat lalu membayarnya, Ita pun memapah ibunya dan pulang ke rumah. Saat sampai di depan rumah Mbah Karim, Mbah Singgi menyambutnya. Istri Mbah Karim itu menyambut mereka dengan senyuman dan mempersilahkan keduanya untuk masuk. Sampai di dalam rumah, terlihat Mbah Karim tengah duduk sambil bersilah. Dia mengenakan sarung, kopiah, dan baju koko. Bukan ustadz atau kiai, namun seseorang yang mengerti dan terkadang mau membantu seseorang yang membutuhkan pertolongan. Surti dan Ita dipersilahkan duduk di atas tikar anyam, sedangkan Mbah Singgi pergi ke dapur untuk menyiapkan minum. Ada keperluan apa datang kemari? Tanya Mbah Karim. Mohon maaf Mbah, aku mengantarkan ibu yang sakit, namun penyakitnya tidak tahu apa. Sudah berobat ke sana kemari, namun bilangnya ibu tidak sakit, jelas Ita. Bismillah ya Bu, aku coba melihat apa yang terjadi pada ibu, ucap Mbah Karim. Mencoba untuk meraih tangan Surti, dan dia memegang telapak tangan bagian kanannya, lantas memejamkan kedua mata. Baru beberapa detik, Mbah Karim tersungkur ke belakang sambil beristighfar. Astagfirullah. Ita kaget dan panik, sedangkan Surti biasa saja, seakan sudah tahu dengan sakit yang dia alami. Mbah Singgi dengan tergesa pergi menemui suaminya karena mendengar suara jatuh dan teriakannya. Kenapa Pak? Tanya Mbah Singgi seraya membangunkan suaminya. Santet Bu, ibu ini kena santet, teriak Mbah Singgi menatap istrinya yang tengah membangunkan. Ya diobatilah Pak,
pinta sang istri. Tapi santet ini, ucap Mbah Karim terpotong. Surti dan Ita pulang dengan kekecewaan lantaran Mbah Karim tak sanggup mengobati. Bukan karena santetnya yang kuat, tetapi orang di balik santet tersebut dan Mbah Karim tak berani melawannya. Keduanya hanya diam, melamun di atas becak yang diayuh Ralik. Ralik awalnya hanya diam dan ia berjanji mau merahasiakan hal tersebut kepada orang lain. Dia mau merahasiakan kalau Surti terkena santet. Tak tahu beringin yang ada di dekat rumah? Tanya Surti. Iya bu, jelas Ita. Wah, mau cerita nih. Aku juga penasaran, sahut Ralik sambil terus mengayuh. Iyo, tak cerita ke, ujar Surti lalu terdiam sejenak. Di situ tertanam kepala ronggeng, dan kalian lihat batu itu. Disitulah terkubur tempat kaki ronggeng. Jelas Surti sambil menuju ke arah batu yang terlihat jauh di depan. Mengapa terpisah dan tubuhnya ada di mana? Tanya Ita semakin penasaran, sedangkan Ralik hanya diam mendengarkan. Tubuhnya dikubur di desa Jahe, dan alasan semua bagian badannya dikubur terpisah karena sang ronggeng bisa hidup kembali. Ita mengernyitkan dahi dan menelan ludah, sedangkan Ralik hanya diam menghayati. Setelah itu, Surti melanjutkan ceritanya. Sebuah cerita yang diceritakan turun-temurun tentang gadis cantik yang berprofesi sebagai penari, dicintai kalangan pria dan dibenci para wanita. Karena kecantikannya membuat semua lelaki tergila-gila. Tak hanya pemuda, lelaki yang sudah beristri pun menginginkannya. Sebut saja nama penari ronggeng itu, Utari. Zaman belum ada listrik, belum ada air pump. Zamannya orang-orang berburu makan dengan penghasilan dari alam, seperti berkebun, berburu, dan bercocok tanam. Penerangan malam pun kebanyakan menggunakan obor dan lampu tintir. Malam itu, cahaya rembulan sebagai bantuan penerangan. Gong mulai dipukul untuk mengawali alunan gamelan. Sorak-sorai lelaki berlarian mendekati area lapangan. Mas, mau kemana? Teriak seseorang dari dalam rumah. Mau lihat Utari, balasnya singkat sambil berlari. Mas, kamu itu sudah punya anak dan istri. Jangan menghambur-hamburkan uangmu. Teriak sang istri mencoba menahan suaminya keluar rumah. Wah, diam kamu. Kali saja Utari jatuh cinta padaku dan mau jadi istri kedua. Hahaha. Balas suaminya, tak mengindahkan larangan sang istri. Di lapangan, Utari dan ronggeng lain sudah mulai menari. Uang berhamburan dan para lelaki berdesakan ingin menari bersama Utari. Tak ayal, baku hantam pun terjadi. Malam ini begitu ramai, namun malam inilah akhir dari sang ronggeng, Utari. Karena dari kejauhan, ada beberapa orang yang kecewa dan ingin berbuat jahat kepadanya. Sebut saja mereka Tarjo, Kasman, Karno, Yatno, dan Waluyo. Daripada menjadi rebutan dan tak seorang pun dari kita memilikinya, bagaimana kalau kita cegat dia dan memperkosanya? Habis itu langsung kita bunuh, ucap Tarjo berbisik kepada keempat temannya. Ngomong apaan kamu, Jo? Sudah ndak waras kamu, teriak Yatno. Coklat kali pakai rasa segala, sahut Waluyo. Tak berselang lama acara pun selesai. Mereka semua membubarkan diri untuk pulang. Seperti biasanya, rasa kecewa menggerogoti para lelaki, karena hanya ronggeng Utari sajalah yang tak mau diajak tidur bareng. Berbeda dengan ronggeng yang lain. Utari pulang dengan teman-temannya, sedangkan beberapa ronggeng lain dibawa sama orang untuk diajak kencan. Tar, kenapa nggak pernah mau melayani para lelaki? Lumayan ada penghasilannya buat tambahan, tanya Kardut yang berprofesi sebagai penabuh rampak. Ini saja sudah lebih dari cukup, jawab Utari tersenyum. Dari balik bayang kegelapan, kelima orang ini mengikuti mereka terus memantau dari kejauhan. Sampai di depan rumah Pak Sakir, mereka berhenti. Tak lama, pembagian hasil dan alat-alat mulai dimasukkan ke dalam gudang yang berada di rumah Pak Sakir, selaku bos mereka.
Saat Utari diberi uang, dia menolak dan ingin disimpan dulu karena dia takut kalau di tengah jalan ada yang menghadang dan mencoba untuk merampok hasilnya. Rumah Utari berbeda tujuan pulang dengan teman-temannya, dan biasanya Utari mengambil hasil upahnya kala pagi atau siang. Satu persatu mereka membubarkan diri. Utari mulai berjalan pulang. "Yuk, mumpung Utari belum jauh, pindah Tarjo." "Ayolah," jawab semuanya mengiyakan. Awalnya dari kelima pemuda tersebut hanya 4 orang yang menyetujui rencana jahat Tarjo. Sedang Yatno merasa enggan, tetapi karena persahabatan Yatno pun mengikuti mereka. 3 orang berjalan di belakang Utari, sedangkan 2 orang lainnya mengambil jalan pintas dan mencoba menghadangnya dari depan. Tiba di area perkebunan pisang, di sana sepi, tak ada orang. Jalannya pun gelap, hanya cahaya bulan yang jadi penerangan. Mau kemana kamu?" ucap Tarjo dengan lidah yang menjilati bibir. Manis, temani kita malam ini," pinta Kasman. Kalian mau apa?" teriak Utari. Tolong, teriaknya lagi untuk meminta pertolongan. Utari sempat merasa aman, karena dari belakang ada 3 pria yang lari mendekat ke arahnya. Utari pikir ketiga lelaki itu hendak menolongnya, tetapi apa yang didapat? Ketiga lelaki itu bukan lain adalah Yatno, Waluyo, dan Karno. Dari belakang mereka bertiga langsung menangkap Utari dan kelimanya menggotong tubuh Utari, membawanya masuk lebih jauh ke kebun pisang. Utari berhasil diletakkan di atas tanah, tetapi dia berontak dan lepas. Mereka berlima terus memaksa, tetapi Utari berhasil melawannya. Tarjo marah. Dia mulai main tangan, tetapi Utari bukanlah perempuan sembarangan. Dia berhasil melawan dan terjadilah perkelahian. Walau Utari mempunyai ilmu bela diri, tetapi tak mungkin dia bisa melawan 5 orang. Karena kesal mendapat pukulan dari Utari, mereka berlima malah tak sengaja membunuhnya. Utari meninggal karena cekikan dari belakang. Tarjo mencekik lehernya sampai menjulurkan lidah. Lalu Tarjo menggotong tubuhnya seorang diri, berjalan beberapa meter dan meletakkan tubuhnya di atas daun pisang. Merasa tak puas dan takut Utari belum mati, Tarjo lari ke jalan untuk mengambil batu besar dan memukulkannya ke kepala Utari beberapa kali. Namun Utari belum mati, dia masih bernafas. Melihatnya masih bernafas, Tarjo langsung membuka resleting celananya. "Weco, sudah gila kamu!" teriak Karno. "Kapan lagi menikmati tubuhnya?" balas Tarjo tersenyum. "Bukan itu, jangan lama-lama," balas Karno tersenyum. "Iyo Cok, gantian." "Hahaha," sela Waluyo. "Beres," jawab Tarjo tersenyum dan tak melepaskan celananya. Hanya membuka resleting saja lantas hendak membuka seluruh pakaian Utari. Tetapi Utari menendang bagian perkasa Tarjo. Dia kembali bangkit seperti sedia kala. Hanya ada bekas darah, namun tak ada gores luka. "Aduh!" Tarjo teriak, merengek kesakitan sambil melompat-lompat. Sedangkan yang lain kaget dan langsung berlari ke arah Utari sambil mengambil pedang. Rupanya, sebelum merundingkannya, Tarjo sudah berniat ingin membunuh Utari, namun ingin memerkosanya terlebih dahulu. Tarjo sudah menyiapkan sebilah pedang dan dikubur daun kering. Bukan hanya 1, namun ada 3. Mereka tahu ada pedang di situ, kala Tarjo teriak sambil menunjuk ke arah tumbukan daun kering. Baik lokasi penyergapan, ditanamnya pedang dan tanah untuk meletakkan tubuh Utari seakan sudah dipersiapkan secara matang oleh Tarjo. Karena sebelum melancarkan aksinya, sudah ada daun pisang yang tersusun rapi di atas tanah guna meletakkan tubuh Utari. Utari sudah bangkit dengan posisi kuda-kuda, sedangkan Tarjo masih merengek dan menunjuk ke arah Utari, seakan menyuruh teman-temannya untuk menghabisi. Mereka berlari mendekati Utari sambil mengayunkan pedang, namun Utari berhasil menghindar dan menendang perut Waluyo. Tetapi dari arah belakang ada Kasman dengan cepat mengayunkan pedang dan menebas
menebas kepala Utari. Kepalanya jatuh, menggelinding beberapa meter, sedangkan tubuhnya ambruk dan kejang-kejang. Tak ada kepala, yang penting masih hidup, dan bagian bawah masih utuh, teriak Tarjo kembali menghampiri tubuh Utari, mencoba memperkosanya. Namun kembali bagian perkasanya menerima tendangan. Tarjo merengek kesakitan untuk yang kedua kalinya, sedangkan Utari bangkit tanpa kepala. Tentu saja mereka kaget, aneh. Sedangkan Kasman melihat ke arah kepala Utari yang menggelinding itu dan tersenyum memandang Kasman. Utari berlari mendekati kepalanya dan mengambilnya, lalu meletakkan lagi kepalanya di atas leher yang tersayat. Leher yang putus kembali menyatu. Utari menatap mereka dengan senyum mengerikan dan wajah berlumur darah. Tetapi setidaknya dia membuat para lelaki itu babak belur. Sedangkan Utari sendiri selalu bangkit dari kematiannya dengan senyum dan tawa menyeringai yang membuat bulu kuduk berdiri. Sial, pengguna rawa rontek dia, teriak Yatno yang akhirnya sadar akan ilmu yang dimiliki Utari. Sudahlah Jo, batalkan niat untuk memperkosanya, percuma, langsung bunuh saja dan kita pisahkan tubuhnya, gantung, dan kalau mati kita kubur di tempat terpisah agar tak bangkit lagi, sambung Yatno. Padahal tinggal ngangkang saja apa susahnya, merepotkan sekali, tangkap dan bunuh. Mendengar hal itu, Utari langsung lari. Karena ilmu yang dimiliki sudah diketahui, dan pastinya tahu ilmu, tahu kelemahannya. Sedangkan mereka berempat mengejar Utari. 3 sambil mengacungkan pedang dan satunya melempari Utari dengan batu. Tarjo masih menggeliat, menahan sakit. Lalu dirasa sudah agak mendingan, dia berlari untuk mengambil jalan pintas. Salahnya Utari, lari makin jauh ke arah hutan, bukan lari ke arah jalan. Dan Tarjo yang sudah tahu arah Utari lari, dengan mudah menghadangnya. Utari melihat Tarjo menghadang langkahnya, membuatnya berhenti sesaat dan hendak berlari ke arah lain. Namun sesaat itulah yang membuatnya terkena lemparan batu. Padahal hanya beberapa detik saja dia berhenti. Lemparan batu yang sangat kuat membuatnya tersungkur. Lalu Tarjo berlari mendekatinya dan dengan sigap menjambak rambut Utari dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya meraih ke arah bagian belakang pinggangnya sendiri. Tarjo mengambil sebilah pisau dan langsung menggorok leher Utari sampai putus. Entah sejak kapan Tarjo membawa sebilah pisau dengan sarungnya dan ada di bagian belakang pinggangnya. Mungkin hal itulah yang membuat Tarjo hanya membuka resleting dan tak melepaskan celananya kala ingin memperkosa Utari. Tubuh Utari pun jatuh, sedangkan tangan kiri Tarjo masih memegang rambut Utari dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Keempat temannya langsung mendatangi tubuh Utari. Lalu Kasman mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan menebaskan ke arah pinggang Utari hingga putus. Cepat, angkat bagian lain, jangan sampai menyentuh tanah, teriak Yatno sambil meraih bagian tubuh Utari dan mengangkatnya dengan kedua tangan. Lepaskan, biarkan aku hidup, rengek Utari dengan wajah bersimbah darah. Tarjo memutar bagian kepalanya dan mereka saling menatap seraya berkata, hanya kepalanya saja masih mau berbicara. Aku mohon, lepaskan aku, pinta Utari meronta, membuat kepalanya bergoyang ke kanan ke kiri dan darahnya terciprat ke wajah Tarjo. Rengekannya bukan membuat Tarjo simpati, malah tertawa semakin menjadi. Lalu dia memandang ke arah Waluyo dengan menggerakkan matanya. Dengan sigap, Waluyo mengangkat bagian kaki dan mereka langsung merencanakan penguburan tubuh Utari di tempat berbeda. Mendengar hal itu, Utari menangis semakin menjadi dan memohon terus memohon sampai suaranya tak lagi terdengar dan kepalanya berhenti bergoyang, sedangkan matanya terpejam. Mati nih, teriak Tarjo memandang kepalanya, lalu tertawa terbahak-bahak. Innalillahi. Tarjo membawa kepalanya dan menguburkannya di pohon beringin. Yatno dan Karno membawa bagian tubuhnya ke desa Jahe dan menguburkannya di sana. Sedangkan Kasman dan Waluyo membawa bagian kaki dan menguburkannya di bawah batu besar
di tengah sawah. Dulu, desa Kunyit dan desa Jahe masih satu desa. Namun entah karena apa, desa tersebut dibagi menjadi dua. Ini hanya versi singkat, sebagai pembuka universe cerita mistis desa Kunyit. Mungkin nanti akan dituliskan terpisah dengan judul yang sama, namun agak detail. Kembali ke cerita. Mendengar cerita Mbah Surti, Ita hampir muntah. Sedangkan Ralik memilih diam, sambil membayangkan kejadian tersebut dan tak lama, mereka pun sampai ke tempat tujuan. Setelah turun dari becak dan membayar Ralik, Ita memapah Surti dan membawanya masuk ke dalam rumah. Surti meminta berhenti di ruang tamu dan Ita melepaskan pegangan tangannya kala Surti sudah duduk. Surti sedikit komat kamit sambil memijat bagian perut, lalu merasa mendingan dan melanjutkan aktivitasnya. Mungkin dengan memijat bagian perut, isi santet yang ada di dalamnya sedikit menggeser dan tak menyentuh area rawan. Dan kisah ini akan dilanjut di bagian berikutnya. Saya pamit undur diri.